Yang saya hormati Ketua PRQ Lampung, Dr. Haji Hariana Handayani, spesialis jantung, konsultan. Yang saya hormati para tamu dan guru besar. Yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini, baik yang daring ataupun yang luring, pada 18 Juni 2022 di Hotel Emersia ini. Pertama, tentunya saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Wabil khusus nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman. Salat dan salam kita panjatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman sejawat yang saya hormati, saya diberikan tema pada pagi hari ini yaitu tentang etika dokter selamatkan bangsa. Mungkin saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah ketua ID wilayah pada saat ini untuk menyampaikan etika dokter selamatkan bangsa. Kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan atau pelayanan kedokteran ini mencakup 4 hal, yaitu pertama tentang preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ini tentunya setiap tahapan pelayanan tidak jauh atau melekat pada diri seorang dokter, di mana dokter ini adalah salah satu profesi yang menjadi pusat perhatian di nasional ataupun di internasional. Dan menurut hemat saya, itu tidak saat ini dan mungkin melekat sepanjang zaman. Karena dokter ini adalah profesi, menurut saya, profesi yang berbeda dengan profesi lain. Dan hanya satu-satunya yang dipanggil gelarnya itu dokter, ya hanya dokter. Gitu. Dan ini suatu kebanggaan sebetulnya bagi kita, dan bagaimana kita bisa mempertahankan nilai-nilai luhur yang ada pada dokter ini, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap dokter ini tidak turun. Walaupun pada kenyataannya di saat ini memang terjadi sedikit degradasi. Apalagi pada saat ini kita masih dalam suasana COVID-19 dan kita menuju era new normal, dan mudah-mudahan ini bisa selesai. Dan kita ketahui juga bahwa di COVID-19 ini, sepengetahuan saya lebih dari 750 dokter spesialis dan guru besar yang meninggal pada saat COVID ini. Jadi layanan kesehatan ini menurut saya adalah melekat juga pada dokter. Karena bisa dilakukan untuk preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Tentunya di setiap tingkatan ini juga mempunyai risiko, mobil khusus untuk kuratif dan rehabilitatif. Tentunya ini sangat-sangat berisiko. Artinya bagaimana kita bisa menjalankan atau mengaplikasikan tentang etika kedokteran ini pada setiap tahapan ini. Pelayanan kesehatan di dalam tingkatan fasilitas kesehatan kita membagi menjadi 3 tingkatan ya. Jadi pelayanan kesehatan primer, lalu pelayanan kesehatan sekunder, dan tersier. Jadi yang primer ini bersifat non-spesialistik ya, primer meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Ini kita bisa dapatkan hal ini di klinik, di puskesmas, di dokter praktek pribadi, itu bisa kita mendapatkan, dan ini adalah pelayanan yang bersifat layanan primer atau layanan yang non-spesialistik. Lalu ketika kita masuk di ranah rawat jalan, itu kita masuk ke tahapan kedua, di mana tentunya
ini memerlukan fasilitas yang lebih lengkap dibanding dengan layanan primer. Dan tentunya layanan sekunder harus terpenuhi beberapa spesialis, dan ini kita ketahui didapatkan di rumah sakit. Dan kita ketahui rumah sakit tergantung, ada rumah sakit tipe A, tipe B, dan tipe C. Dan kita ketahui juga bahwa saat ini tidak semua bisa dilakukan di layanan sekunder, sebab ada keterbatasan dokter spesialis yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu yang berikutnya, ini sesuai dengan Permenkes ya, nomor 17 tahun 2013, yang selanjutnya adalah pelayanan tingkat tersier atau rujukan. Ini biasanya kita bisa dapatkan layanan subspesialistik yang tentunya kita bisa mendapatkan hal ini di kota-kota yang memang sudah relatif lebih maju dan fasilitas kesehatan untuk subspesialistik tersebut bisa terpenuhi. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan etika, ya, terkait dengan etika. Nah, kita ketahui saat ini menjadi satu fenomena yang cukup ramai ya, bahwa ID versus PDSI, ya, perhimpunan dokter seluruh Indonesia. ID, saya selaku ketua ID tentunya harus menyampaikan hal-hal yang memang ada dasar untuk ID tersebut. Ini ada di dalam Undang-Undang Kesehatan ya, nomor 29 tahun 2004 di pasal 1 ayat 2, bahwa organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan PDGI untuk dokter gigi. Nah, dengan adanya PDSI ini sebetulnya saya dan teman-teman juga bertanya, sebetulnya ada apa sih dengan PDSI? Nah, tentunya sebagaimana kita ketahui ya, PDSI itu mengklaim bahwa ini adalah organisasi profesi. Kita ketahui di media-media elektronik bahwa PDSI ini sebetulnya adalah ormas, gitu. Dan menurut informasi yang kami dapat bahwa PDSI ini memerlukan waktu untuk menjadi satu organisasi, walaupun PDSI mengklaim bahwa itu sudah ada perwakilannya di setiap provinsi. Tapi pertanyaannya sekarang, ya, kita sepakat dokter itu hanya punya satu kompendium, ya, satu pegangan, yaitu terkait dengan etika, yaitu Kode KI. Kode Etik Kedokteran Indonesia, di sana ada 21 pasal. Nah, ini kita pertanyakan tentang sumpah dokter, tentang bagaimana kita sebagai dokter di Indonesia harus bersikap. Jadi saya kembali lagi mohon teman sejawat seluruh dokter yang ada di Indonesia untuk kita kembali ke hitahnya supaya kita bisa menjalankan profesi dokter ini dengan baik, sehingga kita bisa memberikan sesuatu sesuai dengan level kita, baik dari non primer, sekunder, ataupun tersier. Dimanapun kita berada, dokter ini sangat sekali berarti untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi kalau kita lihat perjuangan sebelum kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, ataupun setelah kemerdekaan, itu dokter sangat berkontribusi di dalam proses kemerdekaan. Begitupun pada saat kemerdekaan, begitupun setelah kemerdekaan. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi sekarang? Jadi saya mohon kepada seluruh dokter di Indonesia untuk kita sama-sama mengintrospeksi diri, kita mengedepankan hal-hal yang baik untuk bangsa dan negara ini. Lalu yang berikutnya, saya mengutip ini Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ya, tentang praktek kedokteran, bukan Undang-Undang Kesehatan tadi, Undang-Undang Praktek Kedokteran.
yaitu kita harus bisa memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter itu sendiri dan dokter gigi. Dan untuk itu dibentuklah Konsil Kedokteran Indonesia yang bergudang di ibu kota. Nah, jadi sekarang saya mendapatkan informasi juga bahwa Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktek Kedokteran ini juga sedang akan direvisi. Tapi saya mohon kepada mereka pengambil kebijakan di Jakarta sana untuk bisa mempertimbangkan hal-hal tentang etika kedokteran ini, yang tentunya kita sama-sama kita harus menjunjung tinggi etika kedokteran karena ruhnya ada di sana. Baik, ya selanjutnya adalah etika profesi kedokteran. Ya, ini hal yang penting dibicarakan. Kenapa? Karena sekarang tuntutan masyarakat dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan atau kedokteran itu sangat tinggi, ya. Karena pasien bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Apalagi dengan adanya internet, gadget yang sangat canggih, pasien banyak mendapatkan informasi. Dan kita sebagai dokter tentunya juga dituntut untuk bisa memberikan informasi yang update, yang terkini untuk terkait dengan hal-hal kesehatan atau kedokteran. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dokter dituntut karena dokter ini dituntut sepanjang hayat, ya, untuk mengikuti perkembangan kedokteran, untuk juga memenuhi SKP setiap tahun, dan 5 tahun paling tidak 250 SKP, yang itu harus terpenuhi. Artinya ada tuntutan di situ bahwa dokter harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam menjalankan praktek kedokterannya. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi. Jadi di setiap event, seminar, workshop, atau kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya, itu memang dituntut untuk meningkatkan kompetensi. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana dokter itu bisa meningkatkan kompetensinya sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasiennya. Karena saat ini kita ketahui bahwa kita tidak bisa lepas ya dari seluruh informasi yang bisa kita dapatkan, dan kita harus mengikuti. Dan jangan lupa kita dibatasi juga dengan kompetensi. Ya, ketika Anda melakukan di atas kompetensi, maka disitulah akan mulainya masuk masalah. Yang keempat, berbagai isu etik dan moral yang mengancam profesi dokter. Kita ketahui ya, jadi setiap pelanggaran hukum itu hampir pasti ada pelanggaran etika dan pelanggaran disiplin. Jadi irisan etiko-mediko-legal itu sangat kental sekali, ya, karena etik sangat berhubungan dengan disiplin, sangat berhubungan juga dengan hukum. Ya, kita teruskan. Ini adalah pedoman etik kedokteran, pedoman etik profesi dokter, yang tentunya ini adalah didasari atas tradisi luhur kedokteran, ya, di mana profesi dokter itu merupakan profesi mulia dan bisa melahirkan 4 sifat dasar: kemurnian niat, kesungguhan kerja, kerendahan hati, dan integrasi ilmiah dan sosial. Namun dalam perkembangannya memang kedokteran ini ya sedikit bergeser ke industri, sehingga ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang bersifat ekonomi, sehingga berpengaruh dalam hal mengambil kebijakan ya terkait dengan investasi, terkait dengan hal-hal yang banyak terkait dengan masalah keuangan, sehingga profesi dokter ini bisa bergeser ke arah industri. Dan memang itu suka atau tidak suka, itu dirasakan saat ini. Sebetulnya inilah mungkin ya kewajiban pemerintah untuk juga bisa memfasilitasi, bekerja sama dengan ID dan stakeholder lainnya, bagaimana mengatasi hal-hal yang ada terjadi dengan pelayanan kedokteran. Misal tentang
asuransi, BPJS, tentang obat-obatan yang masih impor, tentang distribusi dokter yang masih tidak berjalan dengan baik. Nah, ini yang masih harus ditingkatkan. Dan kebutuhan dokter-dokter spesialis yang saat ini masih jauh di bawah standar. Nah, itu mungkin tugas yang bagaimana kita kalau ini kurang jelas, bisa menyampaikan hal ini kepada pemerintah dan bekerja sama dengan IDI untuk mengatasi ini. Karena ini tentunya sangat erat kaitannya juga dengan etika, ya. Karena ketika memang di situ terjadi kebutuhan, terjadi kompetisi, maka disitulah akan mulai muncul masalah-masalah etik. Jadi Kode Etik Kedokteran Indonesia yang tentunya ini dikomandani oleh MKEK, ya kita harus hormati. Kita harus patuhi apa yang menjadi putusan, apa yang menjadi amanah yang disampaikan oleh MKEK ini. Baik, kita lanjutkan. Ini Kode Ki, saya hanya mengulang saja mungkin. Semuanya ada 21 pasal ya. Jadi 12 pasal itu mengatur kewajiban tentang umum. Lalu ada 4 pasal kewajiban terhadap penderita atau pasien. Lalu 2 pasal terhadap teman sejawat dan 2 pasal untuk diri sendiri. Jadi terkadang dokter juga lupa dengan kesehatannya, memberikan pelayanan kedokteran, kesehatan sampai di luar kewajaran, gitu. Misal praktek sampai pagi dan kurang istirahat dan lain sebagainya. Ini mohon juga untuk menjadi pertimbangan teman-teman semua karena keselamatan dokter, keselamatan pasien, keselamatan masyarakat dan keselamatan bangsa ini. Lalu ada beberapa masalah etika ya di dalam etika profesi ini yang tentunya nanti sangat erat kaitannya dengan masalah disiplin dan masalah hukum. Dan kita ketahui saat ini sangat banyak ya bermunculan masalah-masalah yang terkait dengan masalah hukum. Ya, ini tentunya saya mengingatkan kembali ya tentang pemahaman dan implementasi dari Kode Etik Kedokteran itu sendiri. Ketika mahasiswa kedokteran itu selesai, ketika mahasiswa kedokteran itu diberikan buku tentang Kode Ki, ini yang harus kita sampaikan pesan ini kepada adik-adik dokter, kepada dokter-dokter yang baru lulus dari pendidikan spesialis, kepada dokter-dokter yang baru lulus dari pendidikan dokter subspesialis, agar mereka bisa mentaati Kode Ki ini dengan baik dan benar. Lalu kita tidak bisa pungkiri di lapangan adanya persaingan dokter. Nah ini juga kebijakan-kebijakan dokter berpraktek, khususnya di kota-kota besar, ini menurut saya juga harus didalami dan pemerintah harus berani tegas ya untuk mengatur ini. Karena jangan semua nanti terkonsentrasi di kota besar. Dan tentunya yang perlu saya sampaikan juga bagaimana nih pendidikan kedokteran agar kita bisa mempertimbangkan bahwa dokter itu tidak berpikiran untuk materi semata gitu, sehingga profesi luhur kita dokter ini bisa tetap dipertahankan. Yang ketiga, pengawasan pelaksanaan yang harusnya memang ini dilaksanakan oleh MKEK ya. Tapi dalam prakteknya memang MKEK ini menurut hemat saya perlu ditingkatkan kembali ya, perlu ditingkatkan kembali. Atau mungkin ada kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada MKEK untuk dalam rangka pengawasan ini. Atau mungkin nanti ada badan lain yang bisa mengawasi pelaksanaan Kode Etik ini di pusat sampai dengan di daerah. Lalu yang keempat tentang implementasi dari sanksi etik. Ini suka disalahartikan ya, bahwa sanksi etik itu tidak powerful dibanding dengan sanksi pidana atau perdata. Padahal sebenarnya terbalik, sanksi etik ini adalah sanksi yang paling tertinggi. Dan menurut saya ini adalah sanksi yang harus kita hindari. Karena ketika terjadi pelanggaran etik, itu menjadi satu hal yang beban berat bagi dokter tersebut. Baik, ini antara etika dan hukum. Nah, bagaimana di sini peran teman sejawat ya memainkan
pengetahuan tentang etika, disiplin, dan hukum dengan baik. Karena memang kita harus bisa menjelaskan kepada penyidik, kepada aparat penegak hukum atau APH tentang proses pengambilan keputusan. Jadi tidak serta-merta untuk hanya bisa melihat bahwa oh ini pasien mati, oh ini pasien cacat. Tidak, tapi proses yang harus dinilai. Nah, disitulah peran dokter, peran saksi ahli untuk bisa menjelaskan kepada aparat penegak hukum atau APH tentang duduk masalah tersebut. Kalau hanya dilihat dari hasil, itu salah. Justru yang harus dinilai adalah proses. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh dokter itu. Bagaimana kompetensinya, bagaimana keahliannya, bagaimana attitude-nya. Itu yang akan dinilai. Masalah-masalah etik yang ada adalah kesejawatan, ya, persaingan, pertemanan, kelompok, ras. Ini harus kita hindari. Jadi kita harus kembalikan dengan kode etik kedokteran Indonesia, persaingan jabatan, hedonisme, motivasi uang, personality, beban kerja yang berlebihan, kondisi lingkungan kerja, dan teamwork yang tidak solid. Ini adalah di antara masalah-masalah yang bisa bersinggungan dengan masalah etik yang tentunya harus disadari oleh teman-teman sejawat semua, baik dokter umum, dokter spesialis, atau dokter subspesialis, bahwa kita harus tetap menjunjung tinggi tentang etika ini. Kita mengedepankan beneficent, kita mengedepankan non-maleficent, kita mengedepankan justice, kita mengedepankan autonomi. Itu yang harus kita kedepankan, supaya nilai-nilai luhur kedokteran ini bisa tetap dipertahankan, dan agar tidak terjadi degradasi kepercayaan publik terhadap dokter. Ini etika profesi dan citra profesi, tadi sudah disampaikan ya, bagaimana kita bisa mempertahankan citra atau profesi dokter ini dengan nilai luhurnya. Jadi kita harus patuhi kode etik kedokteran itu agar masyarakat tetap percaya dengan dokter. Jadi sekarang ada kecenderungan pasien-pasien Indonesia lari ke Penang, lari ke Singapura. Padahal saya yakin dokter-dokter yang di sana juga banyaknya lulusan dari Indonesia. Gurunya orang Indonesia. Tapi kenapa mereka ke sana? Ini yang harus kita introspeksi diri, bagaimana kita meningkatkan pelayanan, bagaimana kita meningkatkan pemahaman tentang etika profesi atau etika kedokteran ini. Nah, ini mungkin faktor-faktor yang dapat mempengaruhi budaya profesional, ya, diantaranya perilaku dan budaya, pengaruh faktor ekonomi dan dunia industri, promosi obat dan alkes. Ini masih terjadi di beberapa daerah, beban kerja yang berlebihan. Itu tadi, karena misalnya dokter spesialisnya di situ hanya satu, gitu. Dan akhirnya nggak bisa kemana-mana. Nah, mohonlah untuk bisa juga berbagi, bekerja tim untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Lalu penegakan hukum dan sistem pelayanan kesehatan, ini juga faktor-faktor hal yang kadang-kadang akhirnya kan dokter juga malas kalau kira-kira pasien ini sangat berisiko untuk meninggal. Ini ada pemikiran untuk hal-hal ya, kayak buah si malakama, dokter menolong, takut nggak ditolong juga kena pasal. Nah, disitulah mungkin profesi kita harus bisa mempertahankan kira-kira apa yang akan kita lakukan. Dan kita nggak perlu takut sebetulnya, ya, kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar dan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Yang berikutnya adalah tentang personality atau role model. Nah, saat ini jujur memang saya sebagai guru besar, saya juga sebagai ketua di wilayah, saya melihat memang saat ini agak sedikit kesulitan ya mencari role model. Siapa sebetulnya yang akan kita jadikan role model dokter di Indonesia saat ini, ya. Kalau yang lalu-lalu kita ketahui ada Budi Sutomo, ada Cipto Mangunkusumo, ada banyak lagi dokter-dokter yang ikut berjuang dan itu memberikan dedikasi dan contoh yang baik, dan itu bisa menjadi satu role model. Tapi di saat ini kita sedikit kesulitan untuk mencari role model tersebut, ya.
Baik, ini mungkin terakhir, jika semua pelayanan kesehatan atau kedokteran terlaksana dengan baik, berdasarkan kode KI, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Praktek Kedokteran, maka ini bisa menyehatkan dan menyelamatkan bangsa ini. Kita ketahui COVID masih ada, jadi mohon kita sama-sama bahu-membahu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kesehatan dan kedokteran yang ada di Indonesia dan di dunia ini. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman sejawat sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.